Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Maleakhi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Kitab Maleakhi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam, di bawah satu perikop Hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Maleakhi berisikan tentang nubuatan terakhir yang diberikan kepada Israel sebelum memasuki masa 400 tahun keheningan, di mana Allah tidak lagi berfirman, Urim dan Tumim juga membisu. Masa 400 tahun yang kelam ini berakhir dengan munculnya Yohanes Pembaptis. Israel telah membangun kembali bait suci setelah mereka kembali dari Babel, tetapi mereka masih berada di bawah penindasan bangsa asing. Namun demikian, kondisi rohani Israel sangatlah buruk. Nabi Hosea dengan jelas menggambarkan Israel sebagai bangsa yang sangat rentan terhadap kegagalan di dalam mentaati perintah Tuhan. Bahkan Nabi Yehezkiel mengungkapkan ketidaktaatan Israel terhadap Allah yang dilakukan oleh bangsa itu secara terang-terangan. Oleh karena itu, pada masa Maleakhi melayani, Israel telah dianggap sebagai bangsa yang telah mati rasa dan menjadi bangsa yang apatis. Tidak seperti nabi-nabi perjanjian lama lainnya, Kitab Maleakhi ini mengambil bentuk dialog di mana Israel menanggapi tuduhan-tuduhan Nabi Maleakhi, yang mana Israel seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa semua tuduhan-tuduhan dari Maleakhi itu telah mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Maleakhi pasal 4 ini merupakan pasal yang cukup singkat karena hanya terdiri dari 6 ayat. Perkataan dalam pasal 4 ini adalah sebagai pelengkap dari seluruh seruan Maleakhi agar Israel setia kepada Tuhan, sebab hari Tuhan akan segera tiba. Gambaran tentang hari Tuhan ini
dilukiskan oleh Maleaki dengan adanya pemisahan antara orang fasik dan orang benar. Dalam peristiwa pemisahan ini Maleaki menggunakan dua metafora, yaitu tungku perapian, di mana orang fasik akan seperti jerami yang terbakar. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, demikian Maleaki berkata, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Hari Tuhan ini didasarkan pada penghakiman Allah yang adil. Oleh sebab itu, sebaliknya, bagi mereka yang takut akan Tuhan, dikatakan bahwa sinar surya akan menerangi mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, lanjut Maleaki, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di dalam pasalnya yang ketiga, Maleaki membukakan sikap ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka semua, baik para imam yang korup, suami dari perempuan asing dan sebagainya. Intinya adalah Maleaki ingin membukakan bahwa Israel telah murtad dari Allah dalam sikap maupun tindakan mereka. Namun tidak setiap orang di Israel adalah tidak setia, seperti yang ditunjukkan oleh Maleaki di dalam ayatnya yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka yang memilih untuk menghormati Tuhan dan bertobat akan terhindar dari kehancuran pada hari Tuhan yang akan datang itu. Satu janji terakhir yang dinubuatkan oleh Maleaki adalah kedatangan dari Elia, yaitu untuk membawa orang-orang kepada pertobatan. Ini merupakan suara Tuhan yang terakhir melalui Nabi Maleaki, karena setelah Maleaki melayani di Israel, maka Israel pun memasuki masa-masa sunyi selama 4 abad ke depan, sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan Elia yang akan datang. Di dalam Matius pasal 11 ayatnya 13 sampai dengan 14, Tuhan berkata demikian, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan dari uraian firman Tuhan ini adalah, yang pertama, bahwa di dalam nubuatannya ini, Maleaki bernubuat tentang akan datangnya seorang utusan yang akan mempersiapkan kedatangan dari Mesias tersebut. Hal ini sering dikaitkan dengan kedatangan Elia melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Kesimpulan yang kedua, hari Tuhan yang dinubuatkan oleh Maleaki ini akan datang pada waktu kegenapan Allah. Oleh karena itu, Maleaki memanggil setiap kita untuk bertobat dari segala dosanya dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur belajar akan firman-Mu di pagi hari ini tentang hari Tuhan itu yang akan datang di dalam kegenapan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.